Mang Ate, saya tahu orang ini. Kemarin pas musim-musim kampanye, gila-gilaan menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akidah. Mengatakan musyrik dan lain sebagainya. Pendukung Sehu ya, catat baik-baik, dia pendukung Sehu. Masuk lagi ke ruang pertengkaran politik. Tapi ya apa boleh buat, karena narasinya, bantahannya disandarkan pada narasi-narasi agama. Bayangkan, study tour disamakan dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disamakan. Study tour itu harus, katanya. Sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad, Isra Mi'raj itu pun sama study tour. What? Disamakan dengan study tour Isra Mi'raj. Mari kita bedah. Dia bicara cukup panjang, ada sekitar 9 menit, ada 3 poin yang dia sampaikan. Saya ambil 1 poin aja, nanti 2 poin lagi saya akan bahas secara rinci per poin. Ini 1 poin tentang study tour, nanti 1 poin lagi tentang Ridwan Kamil dan pembenahan anggaran oleh Kang Deddy, anggaran Pemprov ya. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Wahai orang Jawa Barat, ini yang seperti ini, yang bagi saya tokoh agama katanya, kayaknya, kelihatannya, kostumnya, tapi kok bisa punya pemikiran seperti ini? Masih Anda mau ikut gak terhadap orang yang berlabelkan apapun aja, tetapi pikirannya bagi saya tidak rasional? Coba menurut Anda, kalian rasional apa tidak? Sama atau tidak study tour yang diadakan oleh sekolah yang memeras keringat bahkan darah orang tua siswa disamakan dengan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW? Kita coba cek nih, Mang Ate. Isu yang kedua tentang study tour. Ibadah kiram rahimakumullah, kalau kita lihat dalam terminologi agama ya, study tour itu bahkan jangankan manusia biasa, Nabi, sekelas Nabi kita aja sallallahu alaihi wasallam itu langsung diajak studi tour oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Kemarin di bulan Rajab ada 1 malam yang disebut Lailatul Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini kita sudah paham betul Nabi SAW secara hakikat diberangkatkan Allah, dipandu oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, juga dalam beberapa keterangan, beberapa qaul malaikat Israfil juga ikut. Dibawalah Nabi SAW dari Masjidil Haramnya sendiri, lalu ke tanah Thayyibah atau tanah Madinah, lalu ke tanah Madian yang kala itu ada Syajaratul Musa, pohon Nabi Musa, tempat Nabi Musa berlindung dari cengkraman Fir'aun. Lalu ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa langsung berdialog dengan Allah, Allah Musa taklima. Lalu ke tanah Syam, yang kali ini tanah Syam itu terbagi 4 sekurang-kurangnya, Irak, Iran, Suriah, dan Palestina. Lalu ke Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu dibawa ke Masjidil Aqsa. Salatlah Nabi di situ, bahkan menjadi imam. Dan lebih hebat lagi, bukan hanya alam nasib saja, Nabi dibawa pula ke alam Jabarut, ke alam ruh, ke alam malakut, alamnya para malaikat, bahkan sampai ke alam lahut, alam pertemuan dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dibawa Nabi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke Sidratil Muntaha, ke Lauhil Mahfuz, ke Rob, lalu ke Arash. Masya Allah, bahkan sampai ke surga, neraka, Nabi divisualkan. Semua itu divisualkan secara langsung. Nah, kalau kita kan hari ini kadang-kadang menggunakan proyektor untuk pembelajaran kepada siswa. Dan sesekali siswanya dibawa nih kepada situs-situs bersejarahnya agar bisa langsung melihat. Karena beda. Pendidikan dengan hanya mendengar dan langsung melihat, ini hasilnya beda. Ini daya terapannya beda. Nah, makanya study tour ini dirasa penting nih. Nah, tinggal barangkali nih si pemimpin, si pemangku jabatan tinggal memberikan beberapa pedoman saja. Bagaimana agar tidak memberatkan siswa, bagaimana agar tidak memberatkan
orang tua dan tidak dijadikan ajang bisnis, tinggal pengawasan saja sebetulnya. Pak Didi memberikan pengawasan yang lebih cermat kepada pelaksana study tournya agar jangan dihilangkan secara total, tapi dibuat study tour ini tetap terselenggara. Bahkan alangkah lebih baik kalau misalkan ada anggarannya, kenapa enggak dibuat gratis saja. Gubernur memberikan anggaran khusus tuh untuk study tour agar semua siswa-siswa kita bisa menikmati. Bahkan yang di pesantren-pesantren pun sebetulnya ingin pula tentunya berstudy tour. Kadang ini baru inisiatif sendiri kalau dari pesantren ya. Mulia Mulyadi, tolong diperhatikan pula tuh siswa-siswa santri-santri di pondok-pondok pesantren. Dan selain daripada itu, yang ingin apa kita sampaikan, kita berdoa kepada Allah, semoga kepemimpinan beliau ini, khususnya umumnya para pemimpin di Indonesia sampai ke presiden dan jajarannya, selalu dipandu dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa tampil menjadi pemimpin yang benar-benar memegang teguh keislamannya, tidak musyrik dan adil serta amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan hutang-hutang Jawa Barat nih yang disampaikan kepada masyarakat luas, kita doakan semoga Jawa Barat diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya, dan segera setelah hutangnya lunas agar nanti ditasarufkan atau disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ada di teras bawah ini fakir miskin yang perlu dirangkul agar benar-benar objektif disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkannya. Oke. Yang membuat saya miris itu dia pakai kostum seolah-olah tokoh agama. Mungkin dia punya anak, atau okelah dia mungkin berkecukupan sehingga ketika pihak sekolah mengadakan study tour tidak pernah keberatan. Tidak pernah keberatan mungkin, sehingga tidak ada problem bagi dia. Seorang yang kelihatannya ustadz, apakah tidak punya rasa empati melihat orang tua yang lain yang sangat banyak keberatan terhadap adanya study tour yang diadakan oleh pihak sekolah? Jadi substansinya bukan masalah dilarang study tournya, dilarang mainnya, dilarang belajar sambil main. Bukan itu substansinya. Karena faktanya study tour yang diadakan oleh sekolah, studinya 0, turnya yang 100%. Kebanyakan seperti itu udah. Dan seolah ini kemudian diwajibkan oleh sekolah. Siswa ditakut-takuti. Kan itu faktanya demikian. Yang tidak ikut bahkan harus membayar setengahnya. Banyak risetnya itu. Bahkan harus membayar full. Ada yang seperti itu. Ada juga mungkin pihak sekolah yang jujur. Tahu kalau tak punya uang, tak punya duit, nggak usah ikut. Tapi banyak juga oknum-oknumnya yang tetap seolah memaksa siswa itu mesti ikut. Beda dengan Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Itu mah benar-benar katakanlah hiburan yang ada edukasinya. Diedukasi oleh Allah langsung, dibimbingnya juga oleh Allah. Tanpa ada keberatan dari Nabi Muhammad, penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Sementara study tour yang diadakan oleh sekolah, mungkin anaknya bahagia, mungkin anaknya satu kali lagi bahagia, tetapi di balik anaknya bahagia, apa yang terjadi? Orang tuanya menderita, orang tuanya pinjam sana, pinjam sini, bahkan mungkin pinjol, ngutang sana, ngutang sini. Itu jadi jangan disamakan antara study tour yang diadakan oleh sekolah dengan Isra Mi'raj. Substansinya kalau benar nih study tour mungkin bisa disamakan dengan Isra Mi'raj. Tapi kan faktanya tak ada studinya yang ada turnya. Janganlah disamakan dengan Isra Mi'raj, Pak. Beda ini, kasusnya beda.
substansinya juga kemudian beda. Kenapa? Yang jelas nih orang ingin terus kemudian menyalahkan Kang Deddy Mulyadi dengan pemahaman dia, pandangan picik dia melihat Kang Deddy Mulyadi. Udah itu aja. Dari ketiga poin yang dia sampaikan, di ujungnya apa dia katakan? Saya khawatir Jawa Barat seperti program di Purwakarta membuat patung-patung. Kembali ke narasi itu, bayangkan Kang Deddy sudah punya pemikiran yang out of the box. Ini masih mau diseret ke ranah yang sangat kecil, remeh-temeh, tidak substantif, tidak ada efek kepada masyarakat. Hei, Anda kehilangan kesadaran pikiran yang sehat atau gimana? Coba menurut kalian seperti apa sebagai orang Jawa Barat? Karena boleh jadi penghambat Kang Deddy ke depan itu dihambat oleh orang-orang yang seperti ini, yang pakai narasi pandangan seolah agama, padahal sangat picik sekali. Justru yang kemudian diperjuangkan oleh Kang Deddy itu substansi agama. Apa? Menolong masyarakat, orang tua yang tidak mampu tetapi dipaksa untuk membayar seolah-olah kan. Faktanya seperti itulah. Udah, tak bisa lagi kita menutup fakta ini. Dipaksa membayar uang. Tersiksa Pak orang tuanya. Banyaknya yang seperti itu. Ada mungkin yang mampu tapi yang banyaknya tersiksa. Udah, riset di kolom komentar saya ketika kemarin bahas tadi itu apa, coba cek, ribuan itu yang memberikan riset. Jadi kebijakan Kang Deddy persoalan study tour itu sudah benar, ya, sudah sangat benar, sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kalau ada yang menyamakan seperti Mang Ate ini study tour dengan Isra Mi'raj, mungkin ingin supaya study tour ini tetap diadakan, disandarkan pada narasi agama, sementara faktanya bertentangan dengan substansi agama, karena faktanya pemaksaan kepada orang tua siswa. Ini kan, ayo kita punya pikiran sama-sama yang sehat, bisa melihat mana nih yang baik dan mana yang buruk. Mana yang baik dan mana yang kelihatannya baik. Kita harus bisa bedakan antara baik yang kelihatannya baik itu beda. Kostum boleh aja kelihatannya baik. Apakah substansi yang diucapkan benar-benar baik? Coba kita bisa merasakan kok sebagai masyarakat. Kostum satu kali lagi boleh jadi ya baik. Tetapi substansi yang diucapkan apakah benar-benar baik? Jangan sampai tertipu dengan kostum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.